Halo, umat paroki Santo Yusuf Kota Baru. Ada yang ikut misa harian? Jikalau ada, luar biasa. Tapi saya yakin ada umat yang rajin ikut misa harian, dan juga tentu misa harian aja ikut, apalagi misa hari Minggu ya. Mencoba mencari ya, tentu dengan online kita masih bicara soal Yesaya 58. Kalau kemarin 1-9, sekarang ini hari Sabtu setelah Rabu Abu tahun ini, tahun 2021, yang sekarang ini adalah tanggal 20 Februari ya. Kita akan membaca lagi, mendengarkan lagi ya bersama-sama, dan saya katakan lagi bahwa Yesaya bacaan kemarin dan hari ini itu membuat saya mempunyai sesuatu yang harus saya renungkan lagi lebih dalam, bukan hipnotis, tapi bagaimana merefleksikan kitab Yesaya bab 58. Siapa tahu nih sepanjang tahun ini menjadi permenungan kita. Jangan lupa subscribe, comment, like ya, sampai bunyi ping gitu ya. Siapa tahu, tapi ya nggak tahu lah, nggak juga nggak apa-apa ya, tidak juga nggak apa-apa ya. Yesaya kali ini juga menegaskan lagi soal puasa ya, sangat keras ya, sangat keras ya. Sekarang ini Yesaya 58 9b sampai 14 ya, tidak banyak, hanya 5 ayat saja, 5,5 ayat bahkan ya. Dikatakan demikian ya, inilah firman Allah, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu. Apa itu kuk ya? Apa itu kuk? Kuk ya. Lalu kalau apa ya, kalau di Jawa itu kuk itu sama memahami apa, pasangan atau sesuatu yang ditaruh di kerbau atau sapi, kemudian membuat sapi itu bisa menarik sesuatu ya, menarik beban ya, untuk dipasang di leher ya. Lalu dikatakan, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Ini luar biasa ya, menunjuk-nunjuk dengan jari dan tidak memfitnah, ini luar biasa. Nah, tidak gampang ya. Kapan kita tuh menunjuk jari ya, kita misalnya kita marah pada orang, kemudian kita bisa nunjuk oh, kamu ya, atau bukan kita sebagai ketua atau kayo saya tunjuk kamu jadi, atau publik menunjuk seorang pemimpin, publik menunjuk siapa menjadi koordinator, atau menunjuk orang menjadi apa, panitia atau apa. Tapi ini menunjuk-nunjuk dengan jari dan memfitnah ya. Apabila kita dapat menghindari ini, luar biasa ya. Katakan, inilah firman Tuhan, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah ya. Lalu Yesaya menambahkan lagi, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas,
maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Coba sebuah sastra yang luar biasa, ya, sebuah sastra yang luar biasa. Yesaya mengajarkan sesuatu pada kita, ya. Seandainya hari ini kita mengingat kata-kata Yesaya dalam ayat sepenggal ayat ini pun, sepanjang hari ini kita akan menggelengkan kepala betapa kita masih jauh dari harapan Tuhan, ya. Dikatakan, coba saya baca sekali lagi. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan, ya, apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Nanti ini saya mesti buka kamus apa artinya rembang, ya. Otak saya ini, ingatan saya, rembang itu ada beberapa yang membuat menghapus. Rembang itu salah satu kota di Jawa Tengah, tetapi masuk usupan Surabaya, ya. Rembang. Ada Rembang itu, saya ingat waktu kecil itu, karena saya hidup di sekitar pabrik gula Gondang, ya. Kata rembang itu adalah ketika orang manen tebu, setelah panen tebu namanya rembang, ya. Panen tebu namanya rembang. Nanti akan saya ingat-ingat lagi, ya. Ada rembang, ada rembang. Tebunya ada rembang, tebunya sudah dipanen, ya. Rembang, panen pohon tebu, tanaman tebu, atau juga salah satu kota di Jawa Tengah, tetapi masuk usupan Surabaya, ya. Bukan ingat siapa, tentu ingat almarhum Romo Dodi yang dari Rembang, ya, karena baru-baru saja ini Romo Dodi mendahului kita menghadap Tuhan, sehingga kata rembang ini begitu kuat muncul dalam perenungan hari ini, ya. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan memperbarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ini semua, ya, ini semua kalau kita sudah bisa melewati apa? Sudah melewati tidak memberikan kepada sesama, tidak menunjuk-nunjuk dengan jari, dengan memfitnah, memberikan orang yang lapar apa yang kita inginkan sendiri, ya toh. Kemudian memberikan kepuasan bagi orang yang tertindas, ya. Itu baru Tuhan katakan semuanya itu akan muncul, ya, seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti air yang tidak pernah mengecewakan. Mata air yang tidak pernah mengecewakan. Kapan mata air itu mengecewakan? Mata air itu mengecewakan ketika tidak ada air lagi. Ayo kita menimba sumur, ya, pompanya bagus, listrik ada, tapi airnya tidak ada, kita pun akan kecewa. Orang bilang penonton kecewa karena mata airnya mengecewakan. Mata airnya tidak lagi mengeluarkan air. Setidaknya, ya, bisa saja airnya ada tetapi airnya kotor, atau airnya beracun, airnya tidak layak untuk kita konsumsi, ya. Jadi mata air yang mengecewakan. Ada beberapa penafsiran yang kita gali, bagaimana mata air itu mengecewakan. Nah, kita semua bisa menjadi mata air, tetapi bisa saja mata air ini kering, atau air yang kita keluarkan itu
airnya bau, masam, atau beracun bahkan. Tetapi sekali lagi Tuhan katakan kalau kita bisa melewati sabda Tuhan tadi, kita akan menjadi mata air yang tidak mengecewakan. Selain airnya jernih, deras, dan memberi kehidupan. Nah, ini luar biasa nih, sastra dari Yesaya pagi ini cukup tinggi, sangat, bukan cukup lagi, sangat tinggi ya, sangat tinggi ya. Kitab Sustri adalah salah satu sastra yang luar biasa. Saya lanjutkan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus. Ia membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat sebagai hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan sebagai hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu sendiri, atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Luar biasa. Sekali lagi sastra Yesaya yang orang sekarang punya smart gitu ya. Kita akan solusi bagi banyak orang. Kita bukan menjadi sumber masalah, tetapi kita akan menjadi solusi atas sebuah masalah. Katakan, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan memperbaiki dasar yang diletakkan banyak orang. Ini perenungan luar biasa. Persahabatan yang runtuh, keluarga yang runtuh, komunitas yang runtuh, paroki yang runtuh, masyarakat yang runtuh, negara yang runtuh, sistem yang runtuh, hidup bersama yang runtuh, hanya dapat dilakukan, diperbaiki ketika kita berani mendengarkan Yesaya hari ini. Yaitu apa? Ketika kita tidak lagi menginjak-injak hari Tuhan, tidak mengurus urusan kita masing-masing. Menginjak-injak hari Tuhan itu apa ya? Ini perenungan yang gak gampang ya. Kalau saya bertahun-tahun itu menemukan hal yang cukup menarik adalah ketika di luar masa pandemi, tentu saja ketika di luar masa pandemi, pas pekan suci itu sekolahan itu libur, bahkan negara juga libur, entah pas hari apa, pas sekolah itu selesai ujian atau apa gitu. Yang cukup menarik adalah setahun sebelumnya jadwal itu sudah dapat dibaca oleh banyak orang, sehingga hotel, tempat wisata, pesawat itu memberikan diskon luar biasa, gila-gilaan. Sehingga kita sebagai orang Katolik yang diberi kesempatan untuk merayakan pekan suci, hari Jumat Agung itu libur, kemudian kita masuk dari Minggu Palma sampai Paskah, itu banyak orang tidak lagi di rumah. Mereka rekreasi selama pekan suci. Ya mudah-mudahan di tempat yang dimana kita rekreasi ikut pekan suci ya. Kita boleh meragukan, tapi kita boleh berharap juga. Ya, di pekan suci itu, apakah ini salah satu bukti bahwa kita menginjak-injak hari Tuhan, hari kudus, dan kita sedang omong kosong, sedang mengurus urusan kita masing-masing? Nah, kemungkinan di sini ya. Nah, sekali lagi, tanpa menghakimi siapa-siapa, kita merenungkan kitab Yesaya yang berbicara pertama-tama pada saya. Sekali lagi, pertama-tama pada saya, siapa tahu juga akan bisa menjadi renungan untuk umat Santi Kota Baru, tentu saja ya.
Kalau yang lainnya mau ikut merenungkan ini ya tidak pasti sebuah hal yang baik yang bisa kita jalankan bersama-sama tentu saja ya. Dan Tuhan katakan bahwa kita akan bersenang-senang karena Tuhan. Bersenang-senang karena Tuhan. Bersenang-senang bukan orang yang menzalimi kita jatuh sakit kena COVID, bangkrut ya, tapi bersenang-senang karena Tuhan. Ya. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Ya. Aku akan memberi makan engkau dan aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah ia mengatakannya. Yesaya berkata kepada orang Israel yang terpuruk. Dan perkataan Yesaya ini kita renungkan dan juga menjadi perkataan untuk saya dan Anda. Hari ini pun juga cukup menarik kalau kita masuk, yaitu Tuhan bertemu siapa? Tuhan bertemu dengan Lewi. Orang bilang namanya Lewi si pemungut cukai. Ya. Tuhan bilang ketika lihat Lewi di kantornya ya, di Lukas 5:27-32 hari ini, Lukas 5:27-32, ikutlah aku. Lewi bisa saja, emang kamu siap? Emang saya nggak punya kerjaan? Emang bisa ngurus pekerjaan aku kalau aku ikut engkau? Siapa ngurus keluarga aku? Siapa yang ngurus pekerjaanku? Memang engkau yang akan urus. Lewi bisa saja ngomong itu pada Yesus seperti itu. Tetapi dalam Injil hari ini Lewi tidak mengatakan apa-apa, langsung ikut Yesus. Tapi kemudian setelah itu ada sebuah yang menarik ketika Tuhan katakan, Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan sesuatu lalu mengikuti dia. Tetapi kalimat selanjutnya nanti saudara bisa lihat sendiri. Dia katakan, lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Yesus yang minta Lewi ikut, tapi Lewi membuat perjamuan besar. Coba. Di sini sebuah hal yang mari kita renungkan. Ikut Yesus itu sebuah kegembiraan. Ikut Yesus adalah sebuah, orang bilang saat ini sesuatu banget ya, sesuatu banget. Sehingga ketika ikut Yesus bukan aku ikut Yesus kemudian akan mendapatkan apa yang kita kehendaki, tetapi sebuah kegembiraan. Kegembiraan itu muncul sekali lagi dalam kitab Lukas ini. Kegembiraan itu muncul. Lewi mengadakan perjamuan besar. Loh, perjamuan besar untuk seorang Yesus. Tapi waktu itu Yesus kan bawa banyak anak buah. Gak mungkin Yesus makan sendiri, anak buahnya kelaparan ya. Masih ingat waktu pesta di Kana toh? Yesus diajak Bunda Maria, orang Banjar namanya Saruan ya, datangi acara pernikahan ya, sampai anggurnya habis karena ya kemungkinan tafsiran ya, karena tafsir tidak ada, tafsirannya adalah Yesus membawa banyak murid dan menghabiskan anggur. Hari ini pun juga Lewi mengadakan perjamuan besar karena Yesus datang tidak sendirian. Luar biasa ini ya, sebuah kegembiraan didatangi Yesus. Tapi siapa yang gak suka? Orang Farisi gak suka, gak terima ya, gak terima. Maka dia bersungut-sungut, gak langsung pada Yesus ya, gak langsung. Orang-orang star Yesus lah yang akan diteror ya. Para murid, kenapa kamu makan minum bersama orang-orang
berdosa, pemungut cukai. Para murid mungkin dia tidak bisa memberi alasan. Mungkin para murid juga bertanya kenapa Yesus mau makan di tempatnya Lewi, tapi tidak pernah bertanya. Ketika ditanya oleh orang-orang Farisi pun juga tidak bisa menjawab. Kemungkinan juga pemikirannya sama dengan orang-orang Farisi. Kemudian Yesuslah yang menjawab. Ya, Yesus menjawab ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini yang bersungut-sungut kepada murid-muridnya. Lalu Yesus menjawab, bukan orang sehat, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ini mari kita closing di bagian ini. Ya. Pernah datang pada dokter? Pernah, Romo? Ngapain? Berubah? Tidak. Kalau saya datang pada dokter itu tergantung sih. Bisa ketika saya sakit, atau saya minta bantuan karena memang sesuatu, atau saya bawa proposal, bisa saja ya. Tapi saya masih ingat pesan Bapak Uskup almarhum. Beliau mengatakan demikian, Romo, kalau engkau mau bantu orang, jangan ragu-ragu minta bantuan orang lain. Saya lagi, kalau engkau mau bantu orang, jangan ragu-ragu minta bantuan orang lain. Bapak Uskup tidak bilang, Romo, kalau kamu minta bantuan, jangan ragu-ragu minta bantuan orang lain. Kalau kamu memerlukan, minta bantuan orang lain. Tapi titik beratnya kalau engkau menemukan orang yang harus dibantu dan tidak mampu untuk membantu, jangan ragu-ragu minta bantuan pada orang lain. Apa yang coba saya kaitkan dengan Injil hari ini adalah ketika Yesus itu datang di rumahnya Lewi, bukan mau menikmati hasil kerjanya Lewi sebagai pemungut cukai, sebagai tukang pajak, tidak. Yesus datang ke rumahnya Lewi bukan minta upeti. Kalau Lewi itu orang kaya, dan mungkin Yesus datang bukan minta angpau, bukan minta jatah bulanan, bukan sedang datangi ATM berjalan, ya, atau minta pajak dari tukang pajak, tidak. Tuhan katakan bukan orang sakit yang memerlukan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan mencari orang benar, tapi orang yang berdosa. Di sini pun juga cukup menarik adalah nanti kita menjadi permenungan tersendiri, tapi saya mau menegaskan untuk pagi ini. Saya nggak tahu hubungannya bagaimana, tiba-tiba saya ingat pesan Bapak Uskup untuk minta bantuan pada orang lain ketika mau membantu orang lain tidak mampu. Itu cukup menarik juga, ya. Tuhan datang ke rumahnya Lewi itu mempunyai misi, mempunyai tugas, yaitu menyelamatkan agar Lewi bertobat. Dan saudara tahu siapa Lewi itu nanti? Pertobatannya luar biasa. Dia meninggalkan segala sesuatu dan dia akan mencatat perjumpaan dengan Yesus. Imannya tentang Yesus dia catat, ya. Luar biasa Lewi. Saya tidak mengatakan siapa Lewi, ya, cari sendiri, ya, dari keempat penulis ini. Apakah dia Lukas, apakah dia Yohanes, apakah dia Matius, apakah dia Markus? Ayo, siapa Lewi ini, ya, sudah mengucapkan ketika ke Yesus, siapa dia? Kita diajak untuk merenungkan bagaimana Yesaya berbicara pada orang Israel,
Dan juga Injil hari ini kita diajak untuk merenungkan perjumpaan Yesus dengan Lewi. Perjumpaannya dengan Lewi sekali lagi dan sekali lagi. Tuhan tidak sedang mencari makan di rumahnya Lewi. Tuhan bukan sedang mencari ATM berjalan di rumahnya Lewi. Tuhan bukan sedang mencari pajak dari pekerjaan tukang pajaknya Lewi. Hari ini saya merenungkan bahwa Tuhan datang di rumah Lewi untuk membawa kehidupan baru, membuat pertobatan bagi Lewi, dan dia menjadi salah satu murid Yesus yang luar biasa, seorang pewarta yang luar biasa. Tuhan memberkati.